Hahaha, ketemu lagi dengan channel kita. Kali ini Naskah Nusantara Channel akan menjawab 11 pertanyaan yang bikin mumet. Pertanyaan pertama, bagaimana membersihkan naskah dengan rempah-rempah? Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Masa iya rempah-rempah buat bersihin naskah? Jadi begini kawan-kawan semua, terkait membersihkan naskah. Pertama, ketika kita menemukan naskah, itu naskah kita langsung bersihkan. Tahap 1, buka naskah. Kemudian jangan lupa doakan untuk muallifnya atau pengarang naskah. Setelah kita doakan, kemudian baru kita buka bagian dari naskahnya. Kita bersihkan menggunakan alat-alat yang sederhana yang ada di rumah. Contohnya kuas. Kuas ini adalah kuas make up. Kenapa dipakai kuas make up? Ya karena darurat. Kuas ini bisa karena halus, permukaan yang halus, jadi bisa kita gunakan untuk membersihkan naskahnya. Setelah diselesaikan, kemudian lanjut naskah dikaji secara bersama-sama terkait isi naskah, fisik naskah. Naskah itu terbuat dari kertas apa? Kemudian hasil penelitian sementara itu dicatat. Setelah dicatat, maka lanjut pada tahap berikutnya, yaitu digitalisasi naskah. Naskah difoto. Kemudian setelah difoto, naskah masuk ke tahap pengeditan. Diedit sedemikian rupa agar bisa terbaca dengan baik. Bagaimana kalau sudah selesai dilakukan? Tahap selanjutnya adalah naskah disimpan. Untuk penyimpanan naskah, yang perlu diperhatikan adalah pisahkan benda-benda yang bersifat logam dan naskah. Atau pisahkan juga naskah tersendiri, kemudian benda-benda yang lain yang awalnya menyatu dengan naskah itu dipisahkan. Kemudian bungkus naskah itu dengan kain atau pelapis berwarna cerah. Kenapa? Karena jenis-jenis hewan yang sering ada pada naskah itu tidak suka dengan warna cerah. Kemudian tambahkan juga wangi-wangian. Misalkan pada zaman dahulu sering ditambah di dalamnya, di dalam pembungkusan naskah itu atau di dalam pengawetan itu kemenyan atau wangian yang lain. Nah, barulah dibubuhi rempah-rempah. Rempah-rempah ini yang bubuk. Atau kalau misalkan masih bentuk dalam utuh, itu ditaruh di sekitaran naskahnya. Kalau yang bubuk bisa ditaruh di sekitaran naskah atau ditabur. Terkait naskah kedokteran, bagaimanakah cara pengobatan yang terbuat dari jahe, kunyit, telur, dan lain-lain yang tercantum di dalam naskah? Apakah sama proses pengobatannya dengan yang diterapkan dengan pada zaman sekarang dan seterusnya? Ya, ini menarik pertanyaannya. Sedikit saya akan coba bahas dan saya akan kumpas secara tuntas. Pemahaman ini berangkat dari kepercayaan yang berlangsung turun-temurun dan kepercayaan lama pada masa lampau terkait kepercayaan terhadap satu obat-obatan yang tertuang di dalam naskah. Itu perlu sudut pandang tersendiri untuk memahami isinya. Banyak juga yang menanyakan terkait isi naskah kedokteran ini. Kenapa kok ulama zaman dahulu melarang atau ulama konservatif melarang persebaran naskah ini? Oke. Coba teman-teman lihat pada syair lagu Iwan Fals ini yang berjudul yang berjudul Celoteh Sang Jamar. Pada tahun 80-an lagu ini terbit. Dalam isi syairnya itu tercatat banyak peristiwa yang dikabarkan pada masa itu.
Menarik untuk ditelaah. Berangkat dari syair lagu ini, kita bisa melihat sebuah peristiwa pada tahun 80-an. Benarkah ada nama kapal Tampomas? Benarkah kapal itu tenggelam? Dan ribuan pertanyaan mungkin akan muncul dari lagu itu. Dari jawaban ribuan pertanyaan itu akan ada penemuan baru, semisal para pembuat kapal dari cerita itu akan mempelajari banyak hal terkait perkapalan. Bagaimana kapal itu bisa terbakar? Apa penyebabnya? Maka kemudian para pembuat kapal mungkin akan mempelajari hal-hal yang membuat kapal itu bisa terbakar, agar ketika dia membuat kapal lagi nanti tidak lagi terjadi hal yang demikian itu. Pun demikian dengan naskah ini. Pada naskah ini banyak sekali menceritakan tentang nama-nama tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat-obatan. Atau banyak juga peristiwa yang ditulis di dalam naskah ini terkait ilmu kedokteran. Hal-hal yang seperti ini perlu dikaji. Semisal dari ilmu farmasi. Benarkah telur ayam, cengkeh, kunyit, madu, gaharu, cendana yang tercatat pada naskah ini digunakan sebagai obat-obatan? Sebagaimana ulama konservatif menolak naskah-naskah seperti ini. Kenapa? Karena naskah ini mentah. Dan ini akan membahayakan masyarakat luas. Namun tidak berbahaya bagi tabib. Begini analoginya. Morfin adalah obat-obatan yang diharamkan oleh agama. Kenapa? Karena dikonsumsi secara sembarangan. Nah, bagaimana jika seorang dokter memberikan morfin untuk pasien yang memang membutuhkan? Apakah ulama melarang? Ya jelas tidak. Nah, sekali lagi, terhadap naskah-naskah mujarobat, terhadap naskah-naskah kedokteran, terhadap naskah-naskah yang memang sangat sensitif dari sudut pandang agama, maka perlu pemahaman yang luas untuk memahami isinya. Untuk mendalami dan memahami naskah sangatlah tidak mudah, perlu wawasan yang luas, sumber bacaan yang lengkap, bahkan harus dibantu oleh ilmuwan-ilmuwan lain yang memang sebidang dengan isi naskah, seperti pada naskah ini. Perlu kerjasama antara peneliti naskah dengan ilmuwan lain. Dalam penjelasan naskah bertinta emas dijelaskan naskah tersebut menggunakan watermark Pro Patria. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Pro Patria? Adakah buku yang harus membahas istilah-istilah terkait akan naskah kuno? Oke, kita akan bahas apa itu Pro Patria. Ada satu buku yang sudah kita bahas sebelumnya. Judulnya adalah watermark ink paper. Nah, di buku ini dijelaskan apa itu watermark atau cap kertas. Nah, yang saya katakan adalah bercap Pro Patria. Jadi seperti ini. Ini adalah cap air yang ada di dalam naskah. Nah, jika gambarnya Pro Patria, kalau kita rujuk kepada buku ini, maka akan terlihat tahun berapa kertas itu diciptakan, tahun berapa kertas itu dibuat oleh perusahaan kertas pada masa itu. Dan bahannya naskah itu sebelum ditemukan seperti kayu Eropa, apakah ada peneliti terlebih dahulu? Maksudnya piye? Jadi naskah kayu Eropa. Jadi naskah yang berbahan kertas Eropa, apakah sudah ada yang meneliti terkait fisik naskahnya? Itu sudah ada. Ya, tadi yang saya sebutkan. Yang tergolong dari naskah kuno itu dilihat dari tahun atau konstruksi kertasnya. Dua-duanya. Dua-duanya perlu dipandang. Sebutkan apa saja yang dapat digunakan untuk obat-obatan yang berasal dari A, tumbuhan, B, hewan, C. Ini pertanyaannya kok semakin unik. Sudah saya bahas. Bagaimana cara kita jikalau ada orang yang menjual belikan naskah? Apakah kita wajib lapor atau gimana? Jadi begini, kawan-kawan, terkait naskah yang diperjualbelikan, kita perlu mengedukasi masyarakat kita agar tidak melakukan jual beli naskah. Jadi perlu kita kasih tahu bahwasannya naskah ini adalah identitas
bangsa kita. Naskah ini adalah identitas kita. Ini adalah kekayaan budaya kita. Jadi jangan dijual. Itu yang bisa saya sampaikan. Apakah pendapat Anda tentang orang menyimpan naskah kuno tidak ingin ada yang tahu atau tidak ingin disebarluaskan? Apa gunanya seseorang menulis naskah? Ya, ditulis untuk disampaikan isinya, warisan wawasan bagi generasi selanjutnya. Hanya kadang tidak terbuka untuk umum, yang diwariskan hanya untuk keturunannya saja. Tentang catatan silsilah keluarga, nah itu tidak dikonsumsi masyarakat umum. Apakah hukuman bagi penjual atau pembeli barang pusaka nenek moyang kita? Jelas diancam oleh undang-undang negara kita, akan berhadapan dengan hukum. Pada hiasan-hiasan pinggir yang terdapat pada naskah, apakah ada makna filosofisnya? Hiasan pada naskah itu biasa dikenal dengan iluminasi. Tentu ada makna yang terkandung di dalamnya. Salah satunya yaitu mewakili dari suatu kebudayaan dari masyarakat tersebut. Seperti pada naskah Al-Quran bertinta emas yang ditemukan di Kabupaten Boyolali. Pada naskah tersebut terlihat banyak bentuk sulur pada hiasan pinggir naskah. Hal ini tentu ada kaitannya dengan kebudayaan Jawa. Kemudian timbul pertanyaan, apa artinya dari gambar itu? Jika demikian pertanyaannya, maka perlu penelitian lebih lanjut dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang lain seperti semiotika, antropologi, sejarah, dan lain sebagainya. Bagaimana cara meneliti naskah sudah rusak, tinggal lembaran-lembaran yang isinya tercampur, semisal antara kitab fikih dengan kitab tafsir? Ya, tentu harus punya wawasan yang luas, harus bisa membaca isi naskah, harus bisa atau paham tentang aksara yang tertulis di naskah tersebut, baru bisa memisahkan naskah yang memang sudah tercampur karena penyimpanannya yang tidak benar. Untuk naskah yang sudah didigitalisasi, naskah yang asli setelah diawetkan lalu diapakan? Setelah selesai tahap digitalisasi, preservasi, konservasi, dan seterusnya, maka naskah harus dikembalikan kepada pemiliknya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cerita kita membaca, bagaimana cara kita membaca sebuah naskah jika dalam naskah tersebut terdapat huruf-huruf atau kalimat yang hilang, atau mungkin naskah tersebut sobek atau hilang? Naskah pada dasarnya adalah jamak atau banyak yang serupa naskah itu. Maka jika kita menemukan satu naskah yang robek atau yang hilang dari naskah itu, maka kita bisa membandingkan dengan naskah yang lain. Nah, ada banyak cara kita bisa menemukan pada katalog-katalog naskah atau daftar-daftar naskah yang sudah ditemukan. Banyak sekali terbitannya, kalian bisa cari. Nah, setelah ketemu naskah yang sama, baru kalian bisa bandingkan. Bisa saja naskah A, misalkan ya, kita anggap ada naskah A, kita temukan di Kabupaten Jember. Nah, bisa jadi naskah yang sama ditemukan di Kabupaten Madura, begitu. Kenapa bisa demikian? Ya, karena pergerakan naskah ini kan mengikuti pemiliknya. Bisa jadi pada masa itu pemiliknya membawa naskah yang A ke satu tempat, kemudian berpindah ke tempat yang lain. Jika kalian suka berlangganan dan saling berbagi, itu sangat baik untuk ilmu pengetahuan.